Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi fungsi setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang materi relasi. Jangan lupa simak terus videonya sampai habis dan siapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Berbicara tentang fungsi, tidak lepas dari nama tokoh yang satu ini. Galileo dipandang sebagai salah seorang pakar awal tentang fungsi. Karyanya yang menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Fungsi disebut juga sebagai pemetaan. Nanti yang akan kita pelajari di sini yaitu bagaimana memahami konsep fungsi, memahami fungsi korespondensi satu-satu, notasi fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Memahami konsep fungsi. Masih ingat materi minggu lalu yaitu tentang relasi? Mari kita lihat contoh berikut. Pak Haris mempunyai 4 orang anak yang gemar olahraga. Lintar gemar bermain bola voli. Lintang gemar bermain sepak bola. Ligar gemar bermain bulu tangkis dan tenis meja. Langgeng gemar bermain bola dan sepak bola. Ternyata di antara mereka ada yang gemar olahraga lebih dari satu. Jika kita gambarkan dengan diagram panah seperti di samping, maka himpunan A ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu pada himpunan B. Demikian juga dari himpunan B ke himpunan A. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, silahkan kalian perhatikan tanggal dan bulan lahir mantan Presiden Republik Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir pada tanggal 9 September 1949. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Megawati lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940. Ternyata di antara mereka ada yang lahir pada bulan yang sama. Banyak orang lahir pada tanggal dan bulan dan tahun yang sama, tetapi tidak satu orang pun yang dilahirkan 2 kali. Jika nama-nama mantan Presiden RI kita simpan sebagai himpunan A dan bulan lahir mereka adalah himpunan B, maka jika kita gambarkan dengan diagram panah, nama-nama pada himpunan A akan mempunyai pasangan tepat 1 kali pada himpunan B. Tetapi tidak demikian dengan himpunan B ke A, karena ada beberapa orang yang lahir pada bulan yang sama. Bulan Juni dipasangkan dengan 3 orang pada himpunan A. Bulan September dipasangkan dengan 2 orang pada himpunan A. Sementara dari himpunan A ke himpunan B hanya berpasangan dengan 1 saja. Silahkan kalian bandingkan diagram panah pada contoh 1 dan pada contoh kedua. Pada contoh 1, ada 2 orang anak yang mempunyai 2 pasangan di B, yaitu Ligar dan Langgeng, karena Ligar dan Langgeng menyukai 2 cabang olahraga. Sementara pada contoh kedua, dari himpunan A ke B,
tidak ada satupun himpunan A yang mempunyai dua pasangan di B. Jadi himpunan A hanya mempunyai satu pasangan di B. Contoh 1 inilah yang disebut dengan relasi, dan contoh 2 ini disebut dengan fungsi. Jadi kalian paham ya bedanya antara relasi dengan fungsi. Dari contoh di atas, berarti fungsi dapat didefinisikan sebagai relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain dengan tepat satu anggota himpunan B atau kodomain. Silahkan kalian lihat beberapa contoh diagram panah yang menggambarkan fungsi. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi, anggota A tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu di B. Atau anggota A juga tidak boleh tidak mempunyai pasangan, jadi harus punya pasangan tapi satu. Kemudian kalian lihat contoh beberapa diagram panah yang bukan fungsi. Nah, di sini ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Nah, kalau yang seperti ini berarti bukan fungsi. Nah, silahkan kalian lihat bedanya. Sekarang kalian bisa membedakan ya, mana fungsi dan mana bukan fungsi. Paham sampai di sini? Jadi, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan dalam kurung A besar dan banyaknya anggota himpunan B itu sama dengan N dalam kurung B besar, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Sedangkan banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Selanjutnya kita menginjak pada fungsi yang lebih khusus lagi, yaitu fungsi korespondensi satu-satu. Mari kita lihat diagram panah fungsi dengan diagram panah fungsi korespondensi satu-satu. Pada diagram panah fungsi, kita lihat setiap anggota mempunyai pasangan di B. Tapi dari B ke A, dia ada yang tidak mempunyai pasangan. Atau dari B ke A, dia ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Sementara kalau kita lihat pada diagram panah korespondensi satu-satu, himpunan A ke B hanya mempunyai satu pasangan. Demikian juga sebaliknya. Dari himpunan B ke A, dia hanya mempunyai satu pasangan. Jadi setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Demikian juga sebaliknya, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Suatu fungsi atau pemetaan dikatakan sebagai fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F, titik 2, A, tanda panah, B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F, titik 2, X, tanda panah, Y. Atau F, titik 2, X tanda panah F dalam kurung X, atau F.2 X tanda panah Y sama dengan F X. Di sini berarti F.2 X tanda panah Y itu dibaca F memetakan X ke Y. Kemudian yang berikutnya dibaca F memetakan X ke fungsi F ke fungsi X. Berikutnya dibaca F memetakan X ke Y sama dengan F X, di mana Y merupakan peta atau bayangan
X atau nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat negatif 1 dalam kurung Y. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat negatif 1 dalam kurung Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau rank F. Istilah-istilah penting pada materi fungsi ada yang disebut dengan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Jika fungsi digambarkan dalam bentuk diagram panas seperti di bawah ini, berarti A merupakan daerah asal atau domain. B disebut daerah kawan atau kodomain. Dan angka 3, 5, dan 7 itu disebut sebagai daerah hasil atau rank. Jadi daerah hasil itu adalah angka pada himpunan B atau pada kodomain yang ditunjuk oleh tanda panah. Penyajian fungsi tidak jauh berbeda dengan penyajian relasi seperti materi sebelumnya. Kita lihat contoh berikut. Misalnya ada soal diketahui fungsi f memetakan A ke B dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 3, 6, 9, 12, dan 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari. Nah, pertama kita sajikan fungsi tersebut dalam bentuk diagram panah. Berarti angka 1 pada himpunan A dipasangkan dengan angka 3 karena relasinya kan 3 kali. Berarti 1 3 kali dari 3, 2 3 kali dari 6, 3 3 kali dari 9, 4 3 kali dari 12. Kemudian penyajian fungsi yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Berarti ditulis F sama dengan kurung kurawa, terus kemudian kurung buka 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Nah, ini bisa dilihat dari bentuk diagram panah tadi ya. Angka 1 berpasangannya dengan apa? Dengan angka berapa? Dengan angka 3, berarti 1,3 gitu ya. Kemudian sajian fungsi berikutnya yaitu dalam bentuk persamaan fungsi. Jadi F ditulis F dalam kurung X sama dengan 3X. 3X di sini berarti karena hasilnya itu 3 kali ya, berarti 3 kali X. Untuk penyajian fungsi berikutnya yaitu dalam bentuk tabel. Nah, tadi himpunan pertama kita tulis di sini sebagai X, yaitu isinya kan 1, 2, 3, 4. Terus himpunan keduanya yaitu himpunan B tadi ditulis sebagai Y, isinya 3, 6, 9, 12. Kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Kita sudah belajar koordinat kartesius pada bab 2. Berarti tinggal kita buat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu isinya himpunan A dan sumbu Y itu isinya diambil dari himpunan B. Kemudian antara 1 dengan 3 kita beri titik, antara 2 dan 6 kita beri titik, antara 3 dan 9 kita beri titik, antara 4 dan 12 kita beri titik. Nah, ini yang disebut dengan grafik. Paham ya sampai di sini? Nah, berikutnya soal buat kalian, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di kantong tugas. Ya, nomor 1, apakah relasi berikut merupakan fungsi? Terus nomor 2, nomor 3 bisa kalian baca, ada 3 soal di sini. Sampai di sini dulu materi fungsi kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.